Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami Ansera Online. Video kali ini saya Anita Cesaria, founder dari Ansera Online, akan memperkenalkan diri. Siapa saya, pekerjaannya apa, kenapa bikin Ansera Online. Stay tune terus di video ini. Nah, kali ini aku, Anita Cesaria atau disingkat dengan Ansera, sudah lama ingin membuat video perkenalan secara pribadi. Siapa sih founder di balik dari Ansera Online ini? Nah, ini momen yang tepat untuk aku memperkenalkan diri. Aku lagi, namaku Anita Cesaria atau disingkat jadi Ansera. Saat ini saya sebagai founder dari Ansera Online dan dibantu oleh suami saya tercinta yang bernama Edwin Nugroho atau bisa disebut dengan Minsera Tama, dan adik ipar saya yang bernama Ernata Trisandi atau nama panggungnya Nata Atmaja Sandi. Kami bertiga membangun channel ini dengan berbagai macam tipe video. Kenapa? Karena kami orang yang suka explore, kami suka coba-coba. Pertama, awal saya buat sendirian, belum bersama suami atau adik ipar. Awalnya untuk cover lagu karena saya suka main gitar. Jadi awalnya memang ya udah, aku suka main gitar, aku mainin, aku upload gitu. Kemudian setelah menikah ada ide-ide lain yang muncul, ayo kita bikin ini, kita bikin itu, dan belakangan ini ditambah lagi dengan Nata, kita dapat tema video tentang video horor. Kalau kalian dengarkan, video horor adalah video yang diisi suaranya oleh Ernata, bukan oleh saya. Jadi Ernata khusus untuk video horor, aku untuk video cover, masak, mungkin beberapa tutorial. Kemudian suami juga berada di balik layar sebagai editor video, kadang juga cover bersama saya. Seperti yang kalian tahu, ini ada di video ini, saya cover bersama suami. Kalau teman-teman perhatikan dari ratusan video yang ada di Ansera Online, kalian akan melihat kualitas video yang berbeda-beda gitu. Yang satu ada cuman gambarnya aja, yang satu ada cover, yang satu ada masak tapi nggak ada suara orangnya, yang satu masak ada suara orangnya, kemudian masak ada akunya muncul gitu. Kenapa sih begitu? Kenapa nggak kayak YouTuber lain yang satu tema atau satu bentuk, satu format video gitu? Kami sejujurnya adalah orang-orang yang maju aja dulu gitu. Kualitas dan lainnya kita pakai konsep learning by doing. Kita lakukan dulu, kita kurang apa, kita perbaiki. Kita lakukan, kurangnya apa, perbaiki. Di tahap ini pun kami masih belajar untuk membuat video yang lebih baik lagi dari video-video sebelumnya. Makanya kalau kalian perhatikan, kami sedang mencoba video-video yang secara pencahayaan bagus. Kemudian sekarang aku tampil di depan, kemudian nyoba video ini, nyoba video itu, karena itu adalah proses belajar kami. Buat kami yang penting adalah maju aja dulu, hasil Allah yang mengatur. Jangan beralasan apapun, walaupun banyak keterbatasan, kita akan mencoba semampu yang kita bisa. Selebihnya kita akan belajar lagi. Buat teman-teman yang mau jadi YouTuber tapi bingung, handphone saya jelek, saya nggak bisa ngomong di depan kamera, saya nggak bisa editing video, coba aja dulu ya sebisa mungkin. Bikin video sedikit-sedikit, diedit pakai aplikasi yang ada di handphone juga bisa kok. Itu terbukti di adik sepupu saya dengan keterbatasan alat, cuma dengan smartphone, tapi dia bisa bikin video yang bagus. Contohnya ada di sini, kalian bisa lihat video Fahri Mumtaj. Itu adalah adik sepupu saya yang membuat video cover dengan modal HP. Dan bisa juga kalian lihat video Alif Mumtaj. Itu adalah anak dari Fahri Mumtaj. Yang membuat video Alif adalah Fahri sendiri dengan hanya bermodalkan satu HP. Kalian bisa lihat
kualitasnya tidak kalah dengan orang-orang yang edit video dengan laptop. Intinya apa? Intinya lakukan aja dulu. Yang penting kalian mau berusaha, mau belajar. Insya Allah Allah mudahkan setiap jalan untuk menuju kebaikan. Kalau memang niat bikin video di YouTube itu ada nilai kebaikannya untuk keluarga, untuk teman-teman, dan untuk masyarakat luas, aku yakin sih jalannya akan dipermudah. Itu yang terjadi pada kami gitu. Buat aja dulu, masalah kualitasnya kami belajar sambil berjalan, learning by doing. Nah, saya sebagai founder Ensera Online itu membangun YouTube ini tuh dari tahun 2016, tepatnya bulan April. Itu masih mandiri. Jadi kalau kalian perhatikan video pertama sampai sekitar Februari 2020 itu masih standarnya belum seperti YouTuber lain. Tapi saya mencoba untuk membuat lagi. Di tahap sekarang, di tahun keempat, setelah belajar banyak hal dari para YouTuber berpengalaman yang sudah ada, yang sudah menghasilkan jutaan viewers, saya mengambil kesimpulan bahwa video itu harus menampilkan sosok di balik layarnya atau tokoh yang akan dijual di dalam video itu. Artinya karena namanya Ensera Online, pasti tokoh yang dijualnya adalah sosok dari Ensera. Maka dari itu hari ini saya tampil, kasarnya saya menjual nama saya dan diri saya untuk video ini gitu. Kenapa begitu? Kalau saya pribadi sebagai penonton YouTube itu lebih senang melihat video yang ada orang bercerita atau orang tanya jawab dibanding video yang suara robot atau cuma slideshow foto doang. Itu sangat membosankan. Karena kalau ada orang ngomong kayak gini terus dengan ada mukanya di depan, itu lebih menarik minat orang untuk mendengarkan dan melihat. Walaupun mungkin kontennya dia nggak suka kemudian dia skip, tapi paling tidak itu sudah menarik perhatian para penonton untuk datang ke video kita. Ya, semoga video ini juga salah satu yang menarik untuk kalian tonton ya. Buat saya YouTube itu adalah media saya untuk belajar, media untuk belajar masak, media untuk belajar cover, tampil di depan umum, dan sekarang media untuk saya belajar public speaking. Kalau kalian tahu gitu, kalau teman-teman saya tahu, teman-teman SD, SMP, SMA, mereka akan mengenal saya sebagai sosok yang lebih banyak diam, mungkin cenderung nggak pedean untuk bicara di depan umum. Tapi saya adalah orang yang mau berubah gitu. Saya nggak mau sepanjang hidup saya melakukan hal yang sama, diem, duduk, nggak berani nyapa orang, nggak berani ngomong di depan umum, nggak. Saya tipe orang yang saya mau belajar gitu. Dengan media YouTube ini menjadi tempat saya untuk melatih diri berbicara di depan umum. Ya, sebelum di depan umum banget, ya bicara dulu aja di depan kamera. Setelah hasilnya bagus, kita akan cukup pede untuk bisa bicara di depan halayak umum. Jadi buat teman-teman yang masih merasa rendah diri karena tidak pede atau aduh kata-kata saya kurang bagus kalau untuk di video, jangan patah semangat. Kalian harus tetap belajar, sama aku juga masih tetap belajar bagaimana berbicara yang baik, santun, tidak grogi, walaupun ini juga menahan deg-degan, menahan segala macam perasaan ketika ngomong di depan. Tapi selama kita mau berubah dan berusaha, pasti akan ada jalannya dan pasti akan lebih tenang untuk bicara kalau niatnya untuk kebaikan.